calon wakil presiden ini jangan sepanjang perjalanan dianggap hanya sebagai ban serap loh. Ya, cadangan. Tapi ban serap juga harus sama. Tapi ban serap juga harus siap. Tudingan publik untuk KPU. Keputusan KPU untuk meniadakan debat cawapres atau cawapres yang harus didampingi capresnya menuai asumsi publik kalau keputusan KPU itu ada intervensi dari telunjuk jari-jari sakti. Dan situasi hari ini tidak sama dengan 2014, 2019, dan 2024. Oke. Di 2024 kita masih punya residu apa? Terlepas dari apapun harus diakui ada kontroversi pencalonan, ada hal-hal yang dikaitkan dengan sisa-sisa pencalonan, dan itu akan selalu kait-mengkait begitu. Makanya KPU harusnya hati-hati. Dia itu adalah otoritas yang menjadi rujukan publik. Oke. Kalau narasinya ambigu, tidak ditopang oleh argumentasi hukum, teknis, dan etis yang baik, jadilah seperti Jadi berantem kayak tadi tuh ya. Ketokohan cawapres nomor urut 3, Profesor Mahfud MD, sang pendekar politik asal Pulau Garam ini memang sudah tidak diragukan lagi. Pak Mahfud kalau dalam debat cawapres juga salah satu menjadi kandidat yang dinantikan, dirasa cukup kuat untuk menguasai terutama di tema-tema yang diajukan sebagai pembahasan dalam debat. Bang Andreas? Pasti apa ini, kalau pasangan Ganjar dan Mahfud itu paling siap lah untuk debat baik capres maupun. Kalau nggak ada debat cawapres merasa dirugikan nggak? Ya bukan soal rugi, itu kan bertentangan dengan undang-undang. Nah. Undang-undang mengatur bahwa harus ada debat. Khusus cawapres. Ini saya bacakan ini PKPU nomor 15 tahun 2023. Ya. Yang buat ini kan Kecerobohan KPU yang sebagai wasit dalam pemilu seakan membuka tabir kalau cawapres dari pasangan yang lain tidak mungkin melawan putra terbaik asal Pulau Garam ini. Kiprah dan track record Mahfud MD serta keberaniannya yang sangat diakui oleh masyarakat dan para pakar politik lainnya, kita bisa bayangkan bagaimana seorang Gus akan berdebat dengan seorang kiai. Hal ini menjadi tabu dalam fitrah NU yang berprinsip patuh dan hormat pada kiai yang disepuhkan. Begitu juga dengan seorang Gibran Rakabuming Raka, anak yang baru seumur jagung dalam dunia politik, akan berdebat dengan seorang profesor yang sudah berjamur dalam karirnya. Hal ini menjadi naif, terlihat di mata, dan terdengar menggelitik di telinga. Baik, Bang Bestari, tadi Anda mau menanggapi termasuk juga penjelasan dari Komisioner KPU Idam Holik yang mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan undang-undang. Sesuai undang-undangnya, tapi tata pelaksanaannya nggak sesuai. Masyarakat ini perlu mendengar calon wakil presiden kami itu siapa. Jadi bukan karena mau menyinggung salah satu paslon, buat apa? Justru mewakili semua kepentingan, begitu loh. Supaya apa? Supaya bisa didengar dan masyarakat di luar sana pada akhirnya bisa memutuskan siapa yang terbaik. Maka saya katakan, KPU segera kalian rapat besok, putuskan ada debat capres, ada debat cawapres. Dan tidak pakai didamping-dampingi berdua. Kalau Ketua KPU mengatakan bahwa nanti proporsinya yang akan berbeda. Debat capres maupun debat cawapres itu tidak perlu dibikin kemudian tertutup. Silakan seperti ini, ada audiens, tetapi dia berdiri sendiri di sana gitu loh. Itu akan lebih baik menurut saya. Jadi bukan menyentil siapa-siapa di sini, gitu. Kalau ternyata nanti yang menolak dari pasangan kami nggak mau debat cawapres, saya sebagai tim, saya mundur aja. Alih-alih hal ini kembali mencidrai demokrasi negeri ini, ketika publik menuding keputusan MK membuahkan keputusan yang sangat kontroversial dan seakan-akan terang-terangan
menguntungkan pasangan capres-cawapres tertentu. Kini bisa itu terkesan meracuni KPU. Debat cawapres yang beda dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya memang terkesan ada telunjuk yang mengintervensi KPU. Mas Hadi, kalau kemudian seakan-akan ini menguntungkan lah seakan-akan, tapi sebenarnya bisa dilihat dari satu sisi ini sebenarnya merugikan tim Prabowo Gibran karena seakan-akan tudingannya ke sana dan Gibran tidak siap. Tanggapan dari Anda seperti apa? Usulan kami di KPU hanya 3 hal tanpa ada preferensi apapun tentang format debat. Ya. Apapun putusan KPU akan kami terima dan kami siap Jalani. berdebat. Oke. Nah, kalau dari teman Amin tadi terus terang publik agak harus pasang filter yang baik dalam hal mendengarnya. Karena dari tadi narasinya seakan-akan tidak ada debat capres, tidak ada debat cawapres. Itu perintah undang-undang sudah clear. Tentang hadir bersama dan tidak hadir bersama, ada fenomena pemilu 2019, itu adalah ketetapan KPU. Jadi jangan ada lagi narasi bahwa tidak. Dong, ya. Kami apapun berarti putusan apa KPU. lagi masalahnya buat KPU? Kami jadi sekarang bolanya Kami apapun putusan ya. KPU kami Oke. siap jalani. Gitu. Dan itu adalah ketetapan Berarti nggak ada KPU. masalah lagi Bang Kumari. KPU udah nggak ada masalah. Bang Ege, Gitu loh. lalu bagaimana Karena nih? tiga-tiganya udah setuju. Hari ini kita dengar sama-sama. Filternya dibuka juga itu. Jangan-jangan kemudian KPU Nah, jangan dikatakan nggak ada debat cawapres dari tadi narasinya kayak nggak ada debat. Sudah ada, sudah ada. ada. Tidak ada juga. Ketua kita KPU bilang nggak mengatakan bahwa ada, Iya, tapi iya. nanti didampingi, lalu porsi untuk menunjukkan teamwork. dan Ini lain-lain. urusan komunikasi sebetulnya. Yang pertama, terima kasih kepada KPU karena sudah bekerja keras ya, walaupun inilah baru pertama kali di Pilpres kita, Ya. itu sebelum debat ada debat, itulah baru pertama kali. Memperdebatkan debat ya. Menjelas. Adakah keputusan KPU ini menciderai demokrasi negeri kita? Bila demokrasi sudah tercederai, lantas apa makna sebuah kemerdekaan? Bila hak demokrasi tetap terjajah oleh kepentingan segelintir kelompok? Bila marwah demokrasi sudah kehilangan fitrahnya, masih pantaskah negeri ini mengadakan pesta demokrasinya? Bila demokrasi sudah engkau patahkan di tengah jalan, masih pantaskah engkau menjadi seorang negarawan? Bila marwah demokrasi tak lagi bermartabat, masih pantaskah engkau menjadi penjabat? Wahai para pahlawan yang telah gugur dalam perang, kini negerimu kembali mengerang. Fitrah demokrasimu terhantam karang karena putra-putrimu yang rakus jabatan. Tapi kalau hadir bersama-sama kan nggak masalah. Hadir Yang bersama-sama. jadi masalah kalau Anda tambah kata porsinya berbeda. Oh, itu ikut makan bareng berarti. Loh, sorry, Ikut tapi kan tadi bicara kita bareng dengarkan berarti. Ketua KPU bilang soal proporsi dan juga Nah, di situ menunjukkan salah. teamwork Kalau loh. itu salah. Saya balik ke ilmu. Kenapa ada debat capres dan cawapres? Walaupun kalau di Amerika dilaksanakan oleh komite independen. Tuh Oke. Trump misalnya suka bilang, saya nggak mau ikut. Tapi belakangan dia minta tambah. Bisa ditambah nggak jumlahnya? Tapi yang agak penting, debat cawapres selalu ada. Karena apa? Di banyak negara, termasuk negara kita, undang-undang dasar kita mengatakan jika presiden berhalangan sementara saja, ya, wakil presiden yang tampil.